Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya brother, ketemu lagi ya dengan saya Gilang AR. Tapi kali ini kita gak casting ya. Hari ini saya akan berbagi sedikit tips bagaimana cara belajar menggunakan bait casting yang mudah versi saya tapi ya. Oke. Ini bukan bermaksud mengajari, tapi sekedar berbagi pengalaman. Ya brother, tetap. Jadi di tangan saya ini udah ada bait casting ya dari Shimano, tepatnya Shimano Bantam. Kalau saya sih simpel, kalau dalam belajar BC ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya. Yang pertama kita harus tahu dulu ininya. Ini ada rem. Kalau saya bahasanya rem. Kita pakai bahasa yang santai aja ya. Ini ada remnya, ntar kita buka ya. Tuh, jadi di dalamnya ada kayak gini. Nah, ada kayak bantalan-bantalan. Saya kurang paham ini apa namanya, tapi ini kalau saya pakainya satu. Tapi kalau teman-teman yang masih belajar bisa dua, juga bisa tiga, atau bisa empat semuanya. Jadi dia fungsinya untuk menekan spool. Jadi laju dari spoolnya agak terkurangi sehingga tidak backlist. Oke. Terus ini juga ada remnya juga ya. Ini. Jadi ada tingkatannya dari 1 sampai 6 maksimal. Jadi masing-masing dari BC itu punya sistemnya sendiri dalam untuk pengeremannya. Oke, brother. Kita akan coba ya. Kemudian ada ini tensioner itu untuk mengatur laju spool. Jadi gini tuh, jadi kalau ini saya agak longgarkan sedikit, jadi spoolnya ini agak goyang tuh, jadi agak goyang sedikit, jadi laju umpannya tuh jatuh umpannya. Jadi kalau kita yang masih belajar, tensionernya agak dikencangkan sedikit, jadi umpannya nggak begitu laju. Tuh, ntar kita kencang dulu. Loh, jadi umpannya nggak turun, turunnya pun tersendat. Jadi kalau kita belajar, jadi ada tahapnya ya kalau belajar itu. Kalau menurut versi saya, terus ini ada tumbar. Jadi kalau kita mau lempar, ininya harus tekan dulu. Kalau kita lempar gini, nggak bakalan melaju gitu loh, nggak bakalan keluar senarnya. Oke. Terus ini ada handle, jadi untuk muter, dilempar gulung, lempar gulung. Jadi ini tip dari saya. Jadi bagi teman-teman yang belajar, remnya ini di setel pada yang maksimal dulu. Kalau tensionernya kita menyesuaikan dengan umpannya, jangan sampai umpannya terlalu cepat jatuhnya. Tapi kalau saya dulu pas belajar, jadi agak seret sedikit umpannya turun tuh. Oke. Terus cara lempar. Pertama-tama kalau cara lempar itu gimana ya? Kita harus memperhatikan lokasinya dulu, jangan sampai seperti ini. Kalau ada ini, tuh, kita lempar gini, alhasil kusut ya. Oke. Jadi kita harus lihat kondisinya dulu ya. Kondisi spot. Oke. Kemudian saran dari saya, kalau baru pertama kali belajar, mending gunakan line-nya yang milimeter agak gede, PE 3 atau 4. Jadi pada saat kalau dia backlist, agak lebih mudah kita mengurainya biar bisa dilempar kembali. Oke. Jadi kalau kita melempar nih, ini udah saya setel ya, kita setel lagi biar nggak turun umpannya. Jadi ini sudah yang maksimal, ini juga udah agak kenceng tensionernya. Jadi kalau lempar tuh, nggak akan backlist karena kita remnya maksimal dan tensionernya juga maksimal.
Oke. Jadi kalau melempar BC ini berbeda dengan spinning. Jadi kalau BC, kalau pas baru pertama kali belajar, saya ini ya pengalaman saya, pas di sini kita kan tekan tumpannya nih, biar senarnya, line-nya, PE-nya bisa loss, jadi bisa keluar. Jadi kita tekan. Pas kita mau lempar gini, kita tahan dengan jempol ya. Jadi pas mau kita lempar, pas posisi di sini dilepas dengan syarat seperti parabola ya, setengah lingkaran. Oke? Oh, kan kusut. Kena ini. Jadi kita akan tes lempar ya. Nih. Jadi lemparnya, lepasnya di sini. Oh. Oke. Jadi kalau yang masih baru belajar, ininya di setel pada remnya maksimal dulu, tensionernya maksimal, terus kalau udah bisa dilanjutkan lagi dari 6, dari maksimal turun satu tingkat ke 5. Ininya juga diturunkan juga. Oke, kita lempar lagi. Oh, bisa ya. Terus kita turunkan lagi ke 4 dan ininya dilonggarkan juga. Jadi intinya penyesuaian sampai kita bisa menguasai. Terus kita juga harus memperhatikan angin. Angin itu sepele, tapi kalau DC, kalau dia yang biasa, yang bukan DC ya, bukan seri yang DC, kalau Shimano ada keluarannya DC ya. Jadi itu angin itu berpengaruh. Kalau kita ngelemparnya ngelawan angin, jadi laju umpannya agak tertahan, sehingga spoolnya ini terus berputar, jadi pengumpulan senar. Alhasil backlist. Oke, brother. Jadi mungkin sekian lah. Sekian informasi singkat versi saya. Oke. Bagian mengerti syukur, bagian nggak mengerti kita sharing-sharing di kolom komentar. Oke, brother. Mungkin sekian ya. Jika ada salah-salah kata, saya minta maaf karena saya juga masih pemula. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam strike dari saya, Gilang R. Tap.